Oh, terima kasih. Kalau dilihat dari sini para mahasiswa sekalian, subsidi yang sifatnya spesifik. Jadi begini, yang green light itu pasti non spesifik, gitu ya. Nah, yang spesifik, jadi kalau yang red light itu pasti spesifik. Sementara yang yellow light itu spesifik, tetapi tetapi tidak serta-merta dia dilarang. Kan kalau dia spesifik itu potentially itu dilarang ya. Tetapi meskipun dia spesifik, jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak bisa dikenai tindakan. Itu yellow light. Artinya apa? Kalau saya sampaikan dengan bahasa kontrarionya, jika dia menimbulkan kerugian, maka dia akan dikenai tindakan. Itu yellow light. Jadi sepanjang tidak menimbulkan kerugian, maka dia tidak akan dilarang. Nah, ada kemudian subsidi-subsidi green light, kategori perbuatannya green light. Tetapi karena dia diberikannya secara spesifik, maka dia tidak jadi green light. Dia menjadi yellow light. Padahal hakikat perbuatannya itu green light. Tetapi karena diberikannya kepada spesifik saja, maka dia masuk pada arena abu-abu, masuk pada yellow light, berhati-hati gitu. Nah, kalau kemudian meskipun dia asalnya adalah green light, tapi diberikannya hanya spesifik, maka dia akan potensial akan dikenai tindakan ketika dia menimbulkan kerugian. Ini cara membaca chart ini, Bapak-Ibu sekalian ya. Kalau red light mudah, karena dia serta-merta akan dilarang, dia per se dilarang. Karena apa? Sifatnya dia spesifik. Dan tidak perlu dibuktikan adanya kerugian karena pasti merugikan. Sementara kalau green light itu diperbolehkan. Tetapi kalau green light diberikan secara spesifik, maka dia tidak green light lagi. Dia akan menjadi yellow light. Kenapa? Karena spesifikasi green light itu harus non-spesifik. Ketika green light, hakikat perbuatannya adalah green light, tapi diberikannya secara spesifik, maka dia menjadi yellow light. Nah, ketika menjadi yellow light, maka harus berhati-hati. Kalau itu menimbulkan injury, maka dia akan bisa dikenai tindakan. Tapi kalau tidak menimbulkan injury, tidak apa-apa, silakan terus dijalankan. Itu cara membacanya ya. Mudah-mudahan bisa dengan box, dengan gambar gini bisa menjadi lebih mudah memahaminya. Oke, so this one is red light, export subsidies. Saya berikan ilustrasi ya Bapak Ibu sekalian tentang mengapa ekspor subsidies itu dikategorikan sebagai red light. Ekspor subsidies itu biasanya datang dengan skema seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada pengusaha domestik, pengusaha nasional berproduksi dengan tujuan ekspor, gitu ya. Harga terbaik yang bisa dia hasilkan untuk barang yang akan diekspor itu adalah satu itemsnya misalnya 500 misalnya. Baik, sudah siap mau diekspor. Ternyata dia melihat pasar internasional untuk barang sejenis seperti yang dia produksi, harganya sudah 450 misalnya, 450. Maka ketika dia ketika dia bersikeras melemparkan barang produksinya dengan harga 500, sementara di pasar internasional harganya sudah 400 atau 350, maka potensi yang sangat terlihat adalah barangnya pasti tidak laku dan dia pasti rugi. Gitu ya. Karena harga di luar sudah 300-400 atau bahkan ada yang 350. Sehingga dia masuk dengan harga 500 sudah pasti. Dia pasti akan tidak laku, dia pasti akan rugi. Nah, karena melihat situasi seperti ini, maka dia menghadap ke pemerintah. Kalau dia menghadap ke gubernur misalnya, atau tidak tahu, dia menghadap ke pemerintah saja, dia bicara, Bapak, saya ini pengusaha nasional, dengan di bawah saya ada 2.000 pekerja,
saya biasanya menyumbangkan 2% dari PAD di negara saya, di daerah saya, gitu ya. Ini saya mau mengekspor barang, Pak, dengan harga 500 per item, ini harga terbaik yang bisa saya hasilkan, gitu ya. Tapi ternyata Pak, sekarang ini harga barang serupa sudah 350 atau 400. Jadi maksudnya gimana? Kata pemerintah. Ya Bapak, kalau saya bersikeras menjual dengan harga 500, maka 2 bulan kemudian saya akan menutup pabrik saya akan mem-PHK pekerja saya yang 2.000 itu. Ketika pekerja saya PHK, maka pendapatan berkurang, kemiskinan meningkat, angka anak putus sekolah akan tinggi, PAD tidak akan dapat 2,5% dari saya, dan seterusnya. Artinya dampaknya masif secara sektoral di daerah saya. Berpikirlah kemudian pemerintah ini, iya ya, kalau nggak saya bantu itu nanti sosial cost-nya lebih tinggi. Oke, baiklah. Kami bersedia, negara bersedia membantu Anda. Baik. Berapa yang akan dibantu berapa? Kita tidak pernah tahu negara akan membantu berapa pada pengusaha ini. Ya kan? Karena kita nggak pernah tahu kemampuan negara untuk memberikan bantuan seberapa gitu. Mungkin akan dibantu sampai dengan harga 300 misalnya, atau mungkin dibantu sampai harga 400 misalnya, atau kita nggak pernah tahu gitu, sehingga subsidinya itu langsung disuntikkan pada harga ekspor, sehingga dengan bantuan dari pemerintah, ekspor dari industri domestik ini bisa dilempar ke pasar internasional dengan harga sangat kompetitif. Tapi harga kompetitif itu karena aspek subsidi, itu ya. Happy-lah pengusaha ini, selamatlah kemudian industrinya dia dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi di pasaran makro, Bapak Ibu sekalian? Tentu saja equilibrium price di pasar menjadi terganggu karena ada barang baru masuk. Kalau misalnya pada saat itu harga keseimbangannya adalah di harga 400 misalnya, ini ada barang masuk dengan harga 350. Berubah tidak harga keseimbangan neraca harga berubah tidak harga keseimbangannya? Pasti berubah. Karena ada harga barang yang baru yang masuk gitu. Nah, ini pasti akan menyebabkan distorsi pada pasar. Karena Anda bisa bayangkan betapa mengerikannya sebuah pasar yang para pelaku usaha di dalamnya tidak bisa menduga apakah dia masih akan selamat di hari besok gitu. Karena bisa saja besok akan masuk barang serupa dari negara yang lain dengan mekanisme subsidi pula gitu. Kalau hari ini saya dikejutkan dengan masuknya barang dengan harga 350, bisa saja besok akan masuk barang dengan harga 200 dan seterusnya gitu. Karena kita tidak pernah tahu, tidak pernah mengukur seberapa besar negara bersedia membantu industri domestiknya. Paham ya, Bapak Ibu sekalian? Padahal sesama pelaku usaha itu sudah tahu harganya. Bottom line price-nya kita adalah 400, sudah kita sama-sama tahu. 400, nggak akan mungkin. Kalau ada yang masuk dengan harga lebih murah dari 400, patut kita curigai. Kenapa kok dia bisa semurah itu? Karena biasanya rata-rata sesama pengusaha tahu kan ya, ongkos produksi yang wajarnya itu berapa, mereka tahu. Dan itu bisa dihitung. Sehingga kemudian kalau ada barang masuk dengan harga yang demikian murah, maka kemudian dia patut dengan mudah ini jangan-jangan kalau nggak dumping ya, kalau nggak gitu dia nanti pasti akan subsidi gitu ya. Oleh karena itu kemudian ketika ada barang masuk di pasar internasional dengan harga yang lebih murah, itu pelaku perdagangan tuh pada ini masuk murah karena apa gitu ya. Baik. Itulah Bapak Ibu sekalian, mengapa subsidi ekspor itu masuk red light. Karena jelas-jelas ekspor subsidi ini pasti akan mendistorsi pasar. Dengan deskripsi yang tadi saya sampaikan pada Anda. Betapa pengusaha akan gelagapan ketika ada barang masuk dengan harga jauh lebih rendah dari pasar, dari harga normal gitu. Harga equilibriumnya akan berubah atau akan rusak, malah menjadi pada hitungan yang tidak terduga sama sekali ketika itu.
Sehingga kita bertanya-tanya, ini masuk dengan skema apa ini? Skema subsidi atau skema dumping atau bagaimana gitu. Itu alasannya mengapa ekspor subsidi itu dikategorikan sebagai red light subsidies, karena memang nyata dan nyata efek distorsi pasarnya, dan pasti merugikan ini, yang pasti akan merugikan industri domestik negara yang dikenai subsidi. Maaf, negara yang negara tempat tujuan barang subsidi itu dijual gitu ya. Kemudian subsidi contingent upon the use of domestic over imported goods, tadi yang seperti itu. Subsidi yang diberikan untuk menggantikan. Jadi begini, kalau di suatu negara, Bapak Ibu sekalian, dia kebanjiran barang, gitu ya, kebanjiran barang, gitu, dan industri domestiknya dia tidak bisa bersaing dengan barang import yang masuk banyak itu. Yang dilakukan oleh pemerintah setempat itu adalah memberikan subsidi kepada pengusaha lokal yang gelagapan karena ada barang import masuk gitu, dikasihlah dia subsidi agar dia bisa survive, atau bahkan tidak cukup survive, dia bisa mengalahkan barang import. Jadi kalau misalnya barang domestik itu harganya 300, kemudian masuklah barang dengan harga yang sangat efisien 250 gitu. 300 ada maaf, saya kasih 500 misalnya harga domestiknya, kemudian ada masuk barang dengan harga 350 misalnya. Nggak tahu harga 350-nya dari mana. Bisa saja ada negara yang dengan teknologi yang lebih efisien, kemudian bisa menghasilkan barang dengan harga yang lebih murah, bisa saja begitu. Tentu saja pasar domestik, industri domestik tidak mampu bersaing melawan barang dari luar yang harganya lebih murah tersebut. Yang dilakukan oleh pengusaha, yang dilakukan oleh pemerintah setempat adalah disupportlah pengusaha domestik ini agar dia bisa survive. Entah kemudian dia dikasih uang banyak, entah dan seterusnya, sehingga dia bisa bertahan atau bisa memenangkan persaingan di pasar domestiknya melawan barang import yang masuk ke negaranya. Gitu ya, itu adalah skema yang kedua. Kalau yang kedua ini, skema yang kedua ini itu adalah pasti unfair trade gitu kan. Harusnya kan kalau tidak ada bantuan subsidi pada industri domestik, yang menang adalah barang impor, ya kan? Tetapi barang importnya sudah mau menang oleh pemerintah negara setempat, disupport industri domestiknya. Jadi this is unfair. Kalau pengusaha bisa menang karena mendapatkan subsidi dari pemerintahnya, tentu ini tidak fair bagi pengusaha manapun, terutama pengusaha dari luar negeri yang menjadi besar, menjadi efisien, itu karena kekuatannya dia sendiri. Bisa dipahami ya, Bagus sekalian, mudah-mudahan bisa ya. Oke. Oke. Nanti dibaca sendiri. Ekspor subsidi itu bisa skemanya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 6 skema. Pokoknya perbuatan 1 sampai 8 ini itu bisa dikategorikan sebagai ekspor subsidi, tetapi dampak dari ekspor subsidi secara singkat itu persis sama seperti yang tadi dengan sederhana saya sampaikan pada Anda semua. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yellow light tadi sudah saya sampaikan, yellow light itu hanya akan dikenai tindakan ketika dia menimbulkan kerugian. Jadi kalau saya tanya pada Anda, bagaimana sifat pengaturan dumping pada WTO? Dumping itu hanya bisa dikenai anti-dumping duty ketika 3 syaratnya terpenuhi. Apa? Terjadi dumping, terjadi injury, yang menderita injury adalah domestic industry, dan ada hubungan kausalitas antara dumping dan injury yang ditimbulkan. Itu persyaratannya. Itu adalah sikap WTO terhadap dumping gitu ya.
sekali lagi kalau WTO kan nggak ngurus mau dijual harga berapa terserah. Tetapi kalau skema harga murah yang Anda sampaikan bisa dibuktikan itu dumping, nah itu adalah awal pembuka untuk melanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya. Tinggal dibuktikan dengan skema dumping ada kerugian yang timbul atau tidak. Siapa yang menderita kerugian? Kerugian yang ditimbulkan itu karena akibat langsung atau bukan akibat langsung, gitu ya. Kalau subsidi bagaimana pengaturannya? Tidak semua subsidi dilarang oleh WTO. Kalau dia klasifikasinya red, klasifikasi pengaturannya red, red light subsidies, ya pasti akan per se dilarang oleh WTO. Tetapi kalau dia green light diperbolehkan, tidak apa-apa. Subsidi yang green light tidak apa-apa. Tetapi yang tidak, yang yellow light harus berhati-hati. Mengapa? Yellow light itu hanya akan, sekali lagi, hanya akan dikenai tindakan ketika timbul kerugian. Ini tidak dilarang, per se dilarang, tetapi jika ada serious injury, maka itu bisa dijadikan alasan untuk menindak subsidi ini, gitu ya. Ini adalah jenis-jenis red, ini adalah jenis-jenis yellow light subsidies, hati-hati ya. Jadi ini adalah jenis yellow light subsidies, subsidi yang, bentar, jenisnya yellow light, bentuknya adalah ini. Oke. Oke, ini ya. Subsidi kalau diberikan, jadi seperti kasus BLBI itu termasuk subsidi ya. Bank sudah mau kolaps, dikasih tambahan dana, nggak sekali toh, dan jumlahnya yang nggak kecil, jumlahnya banyak, itu termasuk subsidi itu. Kalau WTO bilang kalau sudah nggak survive, ya sudah dibiarkan mati saja. Tetapi kalau pada sektor keuangan mungkin pertimbangannya nggak sesederhana itu ya. Kemudian keringanan utang langsung gitu ya, dikasih potongan, misalnya kalau dia hutang ke bank gitu, penghapusan hutang sebagian dan seterusnya, gitu ya. Subsidi yang melebihi disiplin kuantitatif. Disiplin kuantitatif itu adalah lebih dari 5%, gitu. Oke, ini contoh yellow light subsidies. Ini tidak semuanya serta-merta dilarang, tapi kalau menimbulkan kerugian baru ini akan dilarang. Oke, kalau yang green light sekarang nggak dilarang, Bapak Ibu sekalian, meliputi subsidi penelitian dan pengembangan, subsidi pembangunan daerah, subsidi pelestarian lingkungan, tapi kesemuanya itu harus telah dilaporkan. Ini semua harus telah dilaporkan. Telah dilaporkan pada komitinya WTO ya. Jadi saya mau memberikan subsidi, saya berikan ilustrasi Bapak Ibu sekalian, penelitian dan pengembangan. Research and development itu adalah hal yang mahal. Dan tidak semua perusahaan itu mampu melakukan research and development. Hanya perusahaan-perusahaan yang besar saja yang bisa ini. Oleh karenanya, riset-riset ini dilakukannya dengan bekerja sama dengan universitas atau kerjasama dengan lembaga-lembaga riset. Misalnya, saya berikan contoh Bapak Ibu sekalian, teh botol Sosro itu pada mulanya industri rumah, kemudian Pak Sosro itu datang ke ITB, bertemu dengan saya lupa insinyurnya siapa di sana, dibantukan ngitung sehingga nanti cara membuat tehnya harus pada suhu berapa sehingga tehnya itu mikrobanya menjadi sangat sedikit sehingga tidak mudah basi gitu ya. Nah,
Kalau kemudian pemerintah memberikan subsidi untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, maka itu masuk pada kategori green light subsidies, gitu ya. Subsidi pembangunan daerah, contoh, saya menghadap ke gubernur, Bu Gubernur, saya ini mau bikin pabriknya saya di daerah itu. Saya presentasi bahwa kalau pabrik saya berdiri, saya akan memberikan kontribusi pada PAD sekian, saya membuka lapangan kerja sekian, dan seterusnya gitu. Masalahnya apa, Bu Yani? Ya masalahnya Bu Kofifa, di lokasi pabrik saya itu masih hutan, jalannya masih makadam, nggak ada listrik, nggak ada air, dan seterusnya. Sehingga kemudian diputuskan, karena memang visible gitu ya, diputuskan, baik, saya bukakan jalan, saya bikinkan jalan dari jalan utama sampai ke lokasi pabriknya Anda. Saya pasangkan listrik, saya pasangkan air. Sudah. Subsidi yang diberikan pada pemerintah ini bentuknya kan pembangunan daerah. Jalan di aspal, pasang listrik, pasang air, itu kan salah satu bentuk pembangunan daerah. Gitu. Tetapi subsidi ini sebetulnya di atas permintaan atas inisiasi dari sebuah perusahaan gitu. Tetapi kemanfaatan dari subsidi ini bisa dinikmati banyak orang, dan bisa juga akan memancing tumbuhnya industri lagi di kawasan itu gitu. Sehingga subsidi yang model begini diperbolehkan. Ya. Kemudian subsidi yang jenis ketiga adalah subsidi dengan pelestarian lingkungan. Misalnya kalau membuat pabrik itu sekarang persyaratannya amdalnya terpenuhi amdalnya. Tapi kemudian dengan ketentuan amdal yang baru, maka luas kolam serapan sekarang harus lebih lebar lagi gitu. Si pengusaha ini mau mengikuti aturan, sangat mau. Tapi masalahnya adalah dia mempunyai keterbatasan untuk mampu membuat kolam resapan atau kolam penampungan limbah untuk didaur ulang. Itu dia tidak punya kemampuan untuk nambah lahan dan seterusnya. Maka kemudian dia menghadap ke pemerintah gitu. Saya ini mau memenuhi ketentuan ini, tapi saya mempunyai keterbatasan dalam aspek pendanaan dan seterusnya. Oh baik, akan kami bantu. Karena kolamnya itu nanti akan bisa dipakai untuk beberapa industri yang berada di wilayah sekitar. Nah, pemerintah memberikan subsidi agar pengusahanya bisa comply pada ketentuan AMDAL-nya mereka. Kalau bisa comply pada AMDAL, berarti kita bicara tentang pelestarian lingkungan. Maka subsidi yang seperti ini diperbolehkan oleh WTO, masuk pada kategori green light subsidies. Oke, itu tentang red light dan seterusnya. Oke, kemudian dalam penerapan countervailing duties itu pertama-tama akan harus ada dilihat. Jadi kalau terbukti ada subsidi dan kemudian ada injury-nya direct diderita oleh domestic industry, maka kalau diputuskan harus bayar countervailing duty sekian. Tetapi countervailing duties ini pengenaannya ada ketentuan lain yang harus dilihat, yaitu ketentuan tentang sunset clause dan ketentuan tentang de minimis clause. Makhluk apakah kedua ini? Sunset clause itu adalah klausula yang menetapkan penghentian CVD selambat-lambatnya 5 tahun setelah pengenaannya, kecuali bila pihak berwenang menentukan, atau kecualinya ini ya, kecuali tentukan atau atas permintaan sendiri itu dihentikan. Ya, dan kedua, otoritas investigasi menemukan bahwa kerugian subsidi berlanjut atau berpotensi terulang kembali. Saya berikan contoh sunset clause seperti ini. Oke, saya melakukan subsidi, terbukti menimbulkan kerugian di negara Anda, dan Anda mengenakan
dan WTO menghukum saya untuk membayar countervailing duties. Oke. Kemudian akan ditanya oleh WTO, baik negara Anda membutuhkan waktu berapa untuk membayar denda tersebut? Karena denda itu dibayarkannya melalui bea ya, bea masuk countervailing duties. Saya katakan maksimum itu 5 tahun. Saya nggak boleh minta waktu lebih dari 5 tahun. Baik, kata WTO, saya kasih 5 tahun ya. Saya menimbulkan kerugian berapa? 3.000 ke negara itu. Saya akan menutupi kerugian itu dalam waktu 5 tahun. Baik, semuanya setuju 5 tahun. Tapi kemudian ternyata dalam perjalanan, saya bisa membayar denda dalam tanda kutip countervailing duties itu sebesar 3.000 itu tidak sampai 5 tahun. Tahun ketiga saya sudah lunas. Pada poin itu ada namanya sunset clause, jadi tidak perlu dilanjutkan sampai tahun kelima, tapi berhenti pada tahun ketiga saja, gitu ya. Kemudian sunset clause ditetapkan kalau berlanjut ini nanti saya baca lagi ya. Saya kok nggak yakin ini bunyi. Oke, saya kasih miring. Oke. Nah, the minimis clause adalah iya betul saya melakukan subsidi, iya betul kemudian subsidi saya melukai ekonomi domestik Anda, dan untuk itu Anda bisa mengenakan countervailing duties pada saya, tetapi kerugian yang total subsidi yang saya berikan itu nggak sampai 1%. Jadi ada angka minimum. Karena nggak sampai 1%, maka mari kita maafkan saja karena tidak mencapai angka minimumnya. Gitu ya. Jadi tidak semua countervailing duties itu bisa perlu ditagihkan gitu. Nah, kemudian selanjutnya negara wajib untuk countervailing measures ya, wajib secara eksplisit menunjukkan cara ngitung dendamu gimana sih? Cara menghitung membuktikan bahwa saya kena subsidinya gimana sih gitu. Sehingga perjanjian subsidi ini memberikan pedoman untuk menghitung manfaat dari infus itu ya, pemberian dana ekuitas dari pemerintah, pinjaman hutang dan seterusnya. Jadi konversi pemberian pemerintah itu terhadap perusahaan. Jadi kalau misalnya pemerintah memberikan uang $5.000 gitu ya. $5.000 itu kalau dilihat dari keseluruhan performance perusahaan, jadinya berapa persen? Nah, itu harus ada. Cara menghitungnya harus seragam sedunia. Nggak bisa satu negara atau satu perusahaan, nggak bisa satu negara atau perusahaan itu mempunyai hitungan sendiri. Oke? Itu adalah akhir kuliah saya pada siang hari ini tentang unfair practices dengan topik subsidi dan dumping. Saya membuka kesempatan pada Ibu Bapak sekalian untuk bertanya jawab dengan saya. Mari, kalau tidak ada pertanyaan, kita latihan soal dulu ya. Kita latihan dulu. Saya akan breakout Anda ke 2 ruangan. Silakan masing-masing grup nanti mendiskusikan. Ada guided question-nya. Tentukan permasalahan hukumnya apa saja sih yang terdapat pada kasus ini yang bisa Anda spot gitu ya. Ada indikasi apa gitu. Ada indikasi apa saja di kasus ini gitu. Kemudian pertanyaannya kedua adalah AREN itu menuntut tebu ke WTO. Benarkah AREN dapat menuntut kalau memang bisa, atau bukan benarkah tapi bisakah gitu ya.
Bisakah Aren menuntut tebu ke WTO? Kalaupun toh bisa, dasarnya apa gitu? Saya nggak minta Anda untuk mengatakan hasilnya akan seperti apa. Saya hanya akan meminta Anda untuk kira-kira kalau dituduh seperti itu, tebu akan berargumentasi bagaimana terhadap apa yang disampaikan pada atas tuduhannya Aren ini. Dibaca-baca dulu, Bapak Ibu sekalian. Saya beri waktu berapa menit ya? Sekarang jam 1 kurang 10, nanti jam 1 lebih 15 ya. Saya bubarkan breakout rooms-nya. Kemudian masing-masing dari kelompok saya minta untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, dan setelah itu nanti kita selesai kuliahnya. Oke, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Happy? Ada pertanyaan nggak? Itu soalnya ada semua di WhatsApp ya, Bapak Ibu sekalian tinggal ambil ya. Oke? Baik, saya nanti begitu masuk ke breakout room, silakan menunjuk ketua masing-masing ya. Harus ada yang mimpin diskusi, kemudian ada yang mencatat. Kalau saya mohon nanti hasil diskusinya ditaruh di PowerPoint, nanti bisa langsung presentasi masing-masing kelompok. Gitu ya. Oh, saya nggak bisa lagi membreakout ini ya. Oh, sebentar. Halo. Izin Mas Ibu atau Mbak bertanya. Dan saya mau kelas ya, ruang yang lain itu terpakai nggak semester 1 semester 4 itu? Halo. Admin FH, admin MH. Iya, Ibu. Oh, Jeng Evi. Ya, Bu. Itu yang semester 1 semester 4 itu masih masih berlangsung kuliahnya. Ada jam 1 nanti teori hukum, Bu, semester 1. Oh, oke. Kemudian strategi penelitian alternatifnya ada nanti? Sudah selesai, Bu. Oh, oke. Berarti ini room-nya ditutup aja. Terus saya mau bawa mahasiswa saya ke breakout room jadi 2 gitu ya. Oh, Benar, jadi maaf. ada Gini aja. Yang gimana? tutup, yang sudah selesai, yang nggak terpakai room berapa? Semester 4. Semester 4, Bu. Teori hukum sudah selesai. Teori hukum jam 1, Bu. Sama sosiologi hukum sudah selesai. Oke, sosiologi hukum sudah selesai ya? Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Saya akan meng-assign. Oke, sebentar ya. Oke. Yang kepakai teori hukum ya, berarti ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu Jani. Bu aja nyaman ya. Dirubah. Bu, ini roomnya saya rubah ya, Bu Jani ya? Iya. Saya jadi bingung. Dirubah aja. Saya khawatir nanti memasukkan ke ruangan yang salah. HDI 1, HDI 2. Grup 1, grup 2 gitu aja, Jeng Evi yang Gitu. masih kosong. Gitu, Bu.